juga turut mengimbau yang di samping masjid ini sebagai sarana tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi marilah kita jadikan juga sebagai wadah untuk berkumpul warga dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama bangsa, sekaligus mensuarakan berbagai persoalan yang dihadapi oleh warga, terutama yang menyangkut kepentingan umum dan kemaslahatan warga di sekitar masjid. Yang kedua, masjid ini tentunya harus bisa dijadikan sebagai tempat bagi umat Islam untuk sama-sama berupaya dan berusaha dalam menunjang penyegaran dan pengembangan syiar Islam di wilayah ini agar kita dibina program warga yang habis dan harmonis. Yang ketiga, harapan ulun, marilah ruang masjid dapat pula dijadikan sebagai tempat bagi siapa saja, khususnya anak kita, untuk belajar pada tulisan Al-Quran, termasuk pembelajaran berbagai agama Islam yang benar bagi semua warga yang bermukim di sekitar masjid. Ini juga sejalan dengan keinginan dan harapan dari pendiri masjid. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, inilah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ada tiga komponen kekuatan ini ingin kita sinergikan. Pertama, kekuatan pemerintah ini. Kita ingin pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan adalah pemerintahan yang akuntabel, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang jauh dari nilai-nilai korupsi. Kemudian komponen yang kedua adalah kekuatan para pengusaha. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, siapa saja masyarakat kita, maupun di luar masyarakat kita, mau berusaha di Provinsi Kalimantan Selatan, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan para pengusaha kita sukses dalam setiap kegiatan usaha. Namun kita berharap dari kesuksesan para pengusaha tersebut, para pengusahanya mau berbagi. Hadirin yang berbahagia, malam hari ini adalah contoh bagi kita semua bahwa Pak Jamhuri, beliau mau berbagi. Hari ini beliau menghadirkan masjid semega ini di daerah Baritokuala yang dahulunya belum kita bayangkan barangkali. Kemudian kekuatan yang ketiga adalah kekuatan para ahli ulama. Kita berharap selalu kepada para ahli ulama, guru agama, senantiasa mendoakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendoakan masyarakat Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Karena kita mengandalkan doa itu adalah senjata kaum muslimin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini ulun sebagai pribadi juga sebagai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat dan sukses atas selesainya dibangun Masjid Jamhuri Aisyah. Namanya Jamhuri Aisyah, sungguh membanggakan ibarat pasangan itu seperti bintang bulan. Luar biasa. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, selalu diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hidup beriman, mati berserta dan kita tempat di dalamnya berada. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini tanggal 30 Agustus 2016, saya nyatakan Masjid Jamhuri Aisyah digunakan secara resmi. Beri doa dan harapan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akhirnya mohon ampun dan maaf kalau ada kata-kata dulu yang kurang berkenan, dan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Ahlul Bait dan sekaligus memberikan kesempatan untuk meresmikan masjid itu. Sekali lagi terima kasih. Ulul akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para pejabat pemerintah, ketua masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini dengan niat yang sama, yaitu bersilaturahmi, beribadah, mengabulkan hajat daripada sahibul bait, tuan rumah di sini. Semoga amal ibadah kita pada malam hari ini menjadi sebab Allah berikan ridha kepada kita dunia dan akhirat. Shalawat dan salam kembali kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga shalawat dan salam selalu ditambah-tambah oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga sidin, kerabat, sahabat, tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini berisi gawian yang mulia, yang bagus ialah pertama menuntut ilmu, yang kedua beramal kebajikan. Maka dua gawian itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dua gawian itulah diutusnya para nabi, para rasul. Jadi kita hendaklah di dalam hidupnya jangan memanggul kada begawi dua macam. Pertama menuntut ilmu agama, yang kedua beramal kebajikan. Apabila dua macam ini kita laksanakan, kita kerjakan, berarti kita berisi gawian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari masa kecil kita sudah disuruh belajar ilmu agama, tentunya kepada seorang guru. Karena ilmu tidak bisa didapat namun kada berguru, apalagi masalah tajwid misalnya, kada kawas mana kalau di pasar tajwid belajar seorang dulu di bawah tahun jam memutalahi kitab tajwid seorang kada bisa, mana idgham, mana ikhfa, mana ijrar, kada tahu seorang. Oleh karena itu harus dulu. Justru itu fikih berguru dua, tasawuf berguru dua, tauhid berguru dua. Kada kawan nukar buku di pasar lalu dipaham seorang. Secara logikanya, maaf kita ini umur datang di mana kalau memaham orang umur nukar di pasar. Secara logika orang umur kada tahu memaham ilmu. Lebih-lebih dari kada kawan menyuarakan untuk mengangkat suara, mengangkat ikhwan, juga kada tahu pada di hadapan guru. Akhirnya kalau kada
Seandainya Quran itu bahwa diubah-ubahnya akan diubah-ubahnya, maka kalau ada ini mendapatkan ilmu, kita takutnya nanti mendapatkan ilmu yang salah. Oleh karena itu ada ilmu mu'tabar, maka salah sanaduhu bisayyidil bashar. Ilmu yang benar itu kita dapat daripada guru daripada guru daripada guru hingga sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istilah motor kita yakin ada jurnal. Istilah motor itu kita yakin bahwa ini bujur mobil mangkadani ditangkap oleh polisi. Begitu juga ilmu dan pengetahuan agama. Tidak ada kejelekan yang paling jelek selain mulut. Itu ada paling jelek. Bahkan kurang mulut ada apa yang sangat mulut. Saking jeleknya mulut. Aja tuh orang mulut sambatnya, mulut kita kalian. Padahal beliau mulut lawan tampuk-tampuk. Tapi kadang dalam hakun disambat mulut. Saking apanya jeleknya mulut. Lalu belajar ada begitu mulai dari rakyat, lalakian, pemilihan, pejabat, siapa aja harus tahu di agama. Kadang tuan guru aja memang harus tahu. Kadang orang aja memang harus tahu. Kenapa? Karena kita akan menggawi kebaikan yang disuruh oleh Allah. Terutama misalnya sembahyang 5 waktu. Kayak apa kita anak menggawi sembahyang kalau ilmunya ada tahu. Biar rajin sembahyang, biar zuhur, asar, maghrib, isya kurang bab sembahyang. Tapi tak boleh berapa rukun sembahyang? 20. Apa-apa saya ada rupiah, surban, kalkulator itu ditakuni berapa berat rukun sembahyang yang digawi mengikam hari-hari menggawi itu tahu lagi kamu. Anunya ilmunya pokoknya kayak hari dua. Ada tahu ada. Di situ aja kan yang lagi seorang menginginkan aja. Rukun sembahyang yang pertama bapak rupiah jujur kan yang orang latih. Berarti kan menakuni lawan yang ditahuni sama bunganya. Karena apa? Karena ada belajar. Nang dikaji kada belum lagi berwudu, belum lagi mandi wajib, itu hampir amalan hari-hari. Sembahyang tak ada hari-hari, berwudu dikira tak hari-hari. Kadang-kadang kalau orang ada seni batalan sampai 40 tahun, pasti ada batal. Nah belum lagi mandi wajib, bilang hari-hari juga diamalkan. Ada isolat tengah hari, ada tengah hari malam. Mandi wajibnya racak, ilmunya pada takut timbul daripada banyak lillah ta'ala. Tak boleh berapa rukun mandi wajib, pokoknya gayung, sabun, ember, sunlik. Kenapa jadi sunlik kedua? Ini malu kita kalau kita bengong, supang bohong kita kalau kita bengong. Walaupun kita misalnya pejabat, walaupun mungkin kita orang dituhanakan di masyarakat, tapi bungol supang aturannya. Supang memang kenapa bungol itu sama ada belenggu, jaga kasarnya tak. Nah oleh karena itu, mari kita sama-sama dengan sebab perkumpulan ini kita belajar ilmu agama. Dan alhamdulillah masjid ini hanya tuntung dibangun. Kada salahnya diadakan majelis-majelis ilmu. Jadi tinggal kedatangan duduk lapah guru yang pada muridnya nak dulu. Kayak malam ini nak ulun lakoi pian. Dia makan pembencangnya kan ada. Artinya apa? Nyamannya tuh menuntut ilmu duduk santai. Apalagi kan dalam masjid, apalagi suasananya nyaman,
Orang kehujanan seorang kada, orang kepanasan seorang kada, boleh nyebar ilmu. Biar sedikit dua aja nang dalam pertemuan itu kedosa banyak, mumpugul hari-hari banyak ilmu didapat. Nah oleh karena itu di rumah harus ada majelis, di masjid, di ladang harus ada majelis. Majelis apa? Majelis ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang memang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang-orang yang menyampaikan ilmu, tapi ditanya dari mana ini? Dari guru-gurunya mana? Akhirnya sampai terakhir di mana? Lawan paman berjualan kitab di pasar, titik dikasih itu aja. Padat. Nyawanya dapat ilmu di mana? Lawan guru-gurunya apa yang dapat? Di Google. Padat. Jadi kata di mana pulihnya ilmu ini? Sedangkan kita melihat fakta ilmu yang ada di alam semesta ini bahambur dan ada yang menghiri, ada yang hendak mengubah, ada yang hendak menutupi kebenaran. Hingga banyak, jangankan kitab-kitab yang salah, kitab yang jujur aja banyak yang diubah-ubah. Yang harus kita benarkan, kita tanyakan kepada guru, ini katakannya jujur kada, ini tulisannya jujur kada. Karena kada kita gunakan kitab yang jujur itu bisa bersalah, apalagi kitab salah maginya itu 2 kali luput. Mas sampai ajak lembab dia dulu gara-gara kata berguru. Nah, kurang tulisannya di kitab Habbatun Sauda Syifa min kulli da, karena dimakan gagak Hayyatun Sauda Syifa min kulli da, tabung pirang obat segala penyakit. Ini kitabnya dulu kan. Hayyatun Sauda Syifa min kulli da. Ya nang cari tabung, datang di mana sambung mati dia. Kurang garisnya habbatun ba, karena dimakan gagak tangan ba itu lalu jadi ya. Aturannya habbatun sauda jintan ira obat segala penyakit. Cuma lantaran ada titik gagak hayyatun sauda syifa min kulli da, tatung ira obat penyakit. Mun sembuh kada mati iya. Nya kata guru kata tahu kalau haram ya. Di mana bahasa tuang rumah orang kaladai misalnya di kitab Melayu inya kata berguru kaladinya orang kaladai. Nya bila kata berguru ni ngaran kata berguru kompo ya kata berguru jurus apa? Harus didapat dari guru. Ada jurusnya, mulai pasang kuda-kudanya kayak ini, pukulannya kayak ini, sikutannya kayak ini, bentes, langsung apa? Sapi di melacong. Ampun berguru, pun kata berguru jurus apa? Ada jurus bahasa warik hamok. Jurus warik hamok. Ini yang mengenal 2 orang yang milihnya kan. Ini yang harus kita pertama lakukan, menuntut ilmu agama. Belajar sedikit demi sedikit. Bungol itu berilmu itu. Tidak usah kita minta nilai manusia. Allah yang bilang, "Fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah telah memuliakan orang yang beriman. Allah melebihkan lagi kemuliaan selain beriman, dia punya ilmu dan pengetahuan agama. Allah udah yang memuliakan. Manusia mau menghina, mau mencemoohkan silakan. Allah udah yang mengangkat derajat orang yang beriman dan menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan kita semua barakat istilahnya merenung, memikirkan, undani bungol, undani kada tahu napa-napa, maka mudah-mudahan undani ini kawa menyawatakan waktu berdengar. Nah, artinya dapat ilmu sedikit dua. Kadang sekadar baca buku di rumah tapi kada berguru, akhirnya yang memahami serangan, ia luput, ia kesalah. Akhirnya lalu kada dapat kebenaran. Karena ilmu mu'tabar mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Imam Bukhari, hadis terkenal di dalam kitab hadis. Beliau itu dikenal sahih hadisnya karena sanad dan rawinya itu jelas. Orang yang menyampaikan hadis itu nggak pernah berdusta. Orangnya ahli, alim, manaqib hidupnya beliau tahu. Orang ini begini, hingga dikenallah kitab Bukhari itu paling sahih. Kenapa? Karena beliau
ambilnya dari orang yang sangat alim, yang warak. Nah, oleh karena itu ada kegampangan ilmu yang dari Rasulullah ini kada sembarangan kita harus dapat, kada bahakal kita harus mendapatnya, kada kawanan mbahnya baca sama kada tahu. Bahkan Imam Bukhari meneliti orang yang menyampaikan hadis ini rawinya. Kalau ketahuan sedih anda kelakuan kada kada diambil sedih hadis itu. Saking apanya? Saking hati-hatinya. Nah, amunnya matinya kada besarnya. Kita kenapa ya? Ini kita kurang Tuhan. Kenapa tadi? Kurang Tuhan itu. Bapak apa tadi? Ini kita kerja pokoknya ngalir mencari. Masa tuh buktinya lagi? Begini dimakan gada, dia sudah dina anak pagar gue dah kertasnya isinya nak saja lipat. Apa tadi isinya? Kan kemari ini itu bahari bawa sembahyang kada apa lagi hadir. Jangan kan lah sembahyang itu biar sekali semestawa aja, sekali seumur hidup kerja. Jadi main sudah tidur sekali asar sekali maghrib sekali isya sekali subuh sekali sudah asar sembahyang lagi. Ada orang yang menjadi guru baik, maka pulang belum kayak para bola itu. Ditakur ya tempelan. Lain lagi macam-macam ini itu. Oleh karena itu, kalau kita atau apa yang kita sampaikan ada pengambilan daripada guru, kita jangan berani memutuskan sebuah permasalahan. Karena hukum tanggung jawabnya kepada Allah. Oleh karena itu ulama-ulama bahari kalau kada dapat dari guru satu jawaban, mereka lebih nyaman bilang la adri, aku belum tahu. Karena nggak pernah dari guru didapat, karena nggak pernah daripada yang melajari didapat. Artinya ilmu ini kasih aja, nah kamu hendak belajar ini kelain aja karena ini pun artinya kalau aku kasih ini aja kata kawan sembarangan ilmu itu diajar-ajarkan. Ini yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kepada bini kita, anak kita, diri kita sendiri ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita jangan terlupa memberikan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita sempat-sempatnya berpikir kalau anak anda dilajari agama atau masukkan ke dalam pesantren makan apa anaknya. Jangan bicara seperti itu. Jangan ngomong seperti itu. Makan apa anaknya? Kalau ini sekolah di pesantren, anak kada ada ijazah atau apa-apa, lalu ini tahu di agama aja makan apa ini? Pastinya makan. Itu kan orang saruan empat bila orang makanan empat kayak malam ini ada jasa pun 2 bungkus 3 bungkus rezeki kada dikira. Artinya apa? Kada mati seseorang kecuali habis rezeki. Cuma ada tentu banyak, ada tentu sedikit. Jangan berpikir, jangan berpendam, menyekolahkan anak anda di agama atau mengajari agama makan apa ini kan? Bisa ya berpikir. Bila ada makan, orang yang sudah berisi ilmu agama ini sabar. Kenapa? Ini ada isi ilmu. Lalu masalah lapar ini isi jawaban. Orang ulangan kita akan takut si santri itu dengan ulangan kalau dia takut ilmunya. Kalau dia ulangan dia nggak tahu ilmunya pastilah takut dengan ulangan. Tapi kalau dia punya ilmu, insya Allah ulangan sekali apapun ini akan takutan. Kenapa? Ada ilmu di dalam dirinya. Alam semesta bagaikan ujian dan ulangan di dalam kehidupan. Kalau dia punya ilmu maka jawabannya ada. Kalau sudah jawabannya ada, berapapun soal daripada Allah dia enggak takut. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dia enggak merasa sedih, enggak merasa sakit hati. Kenapa? Di antaranya dia punya ilmu husnudzon. Sebanyak apapun bala dan musibah dia masih berpikir positif. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun. Di balik bala ada cinta, di balik bala ada pengampunan. Kayak tukang urut dua, orang yang dewasa pasti berpikir bahkan menyurong diri lawan tukang urut, walaupun di urut itu sakit, tapi dengan jawaban ilmu bahwa ibadah urut akan sehat, menyurong diri lawan tukang urut. Bahkan lagi berpesan lawan tukang urut, mbak menyulung
miskin boleh, kenapa nama isok pulang urut tangan belum? Kenapa? Karena dia punya jawaban. Jawabannya apa? Tukang urut ini kadang menyakiti, tukang urut ini kadang menyakiti, tukang urut ini menyamani, bahkan menghilangkan kesilapan. Begitulah Allah. Allah lebih daripada itu. Allah memang mengurut orang mangkasilahu, yaitu banyak bala, banyak musibah itu datang karena kita berdosa. Berdosa itu bagaikan kasilahu, datang bala dan musibah. Jadi kita harus memahami dan mengampuni. Bila dia pahami, diampuni. Kenapa Pak? Ya sakit-sakit, namanya juga kasilahu. Datang di mana? Pada sakit cuma diampuni. Nah itu Pak. Nya bila diampuni nyaman, bila ada diampuni ada nyaman. Itu aja. Bila hakun nyaman Pak, bila kata hakun, kan nyaman. Bisa. Kuncinya hakun kada. Sedangkan kita biar pada hakun taat, paling kada ada dapat bala. Oh iya. Sesehat-sehat orang ada tuh garingnya. Sesugi-sugi orang ada tuh masalahnya. Setinggi-tinggi pangkat ada tuh nang pikirannya. Jadi hendak kada dapat bala ada mikir pasti ada. Biar sekali. Biar dua kali, amun kada diisi ilmunya, ya nang bila dapat bala ada ilmunya yang bergantung di pohon lombok. Nak bunuh diri ya karena bergantung di pohon lombok. Mati pohon lombok orang pohon nyor itu gantung. Kenapa? Karena kalau kita jawab lalu sedih lalu sakit hati. Satu, yang kedua, berbuatlah kebaikan dengan ilmu yang sudah. Maka masing-masing kita bila sudah mendapat ilmu, orang yang miskin apa kebaikannya bersabar itu dia. Jangan hampa, jangan mahwal Tuhan, jangan gurunum, jangan memadahkan Tuhan kada adil. Orang miskin amalannya sobat. Itu bangga diisi sebutingan kelebihan. Sembahyang kayak orang tua, puasa kayak orang tua, cumanya ada khususannya sadar. Kesian orang karsate inya gigit jari, orang kawan karang sopok inya kada kawan. Mbah sabar artinya apa? Jangan mahwal Tuhan. Tuhan menggariskan hidup kita kada berduit, jangan dibuang, apalagi disalahkan, apalagi dipadahkan kata adil. Tuhan kada adil ya, turun macam-macam ikan olahi ya, Tuhan ditantangnya. Kalau pindah-pindah Tuhan sobar. Paling kada sobar yang harus diamalkan husnudzan. Siapa yang miskin dibanding Nabi Isa alaihissalam? Kita ini miskin masih diisi rumah, kita ini miskin masih diisi ranjang, kita miskin masih diisi bantal, diisi guling. Nabi Isa itu bantal batu, bilanya hendak minum, hendak hujan, bilanya hendak makan, menghadang musim hijau, tanam-tanaman. Jadi minyak ada musim hujanan bisa ada minuman. Itu pun didirinya oleh iblis. Nabi Isa aja, kapan Nabi Isa? Boleh minta bantal batu itu dan itu jadi pahlawan iblis juga. Padahal iblis itu harus gulingan kan? Itu minta bantal juga supaya Nabi Isa kada bisa harta sama sekali. Ambil lagi bisa jadi punya hakon kan? Ayo, siapa yang miskin dari Nabi Isa? Kita miskin kita masih ada kendaraan. Miskin kita masih berumah. Miskin kita masih beranjak. Ayo, miskin kita masih kawa makan 3 kali sehari. Itu lalu kita ucap Tuhan, kenapa yang kada ada? Itu suci belum miskin, itu berduit belum ada. Bagus saja ya Tuhan. Bagus di mana Tuhan? Tidak sembunyikan nenek. Bagus saja ya Tuhan. Bagus di mana kedatangan? Kada kawan kedatangan di Tuhan cuma bagus. Pas mati kena hanya sadar. Kada ada bagasi mendusur dari langsung. Ada nak suci banyak bagasi. Pasang harus bagasi dulu. Kada kawan langsung berdekat pula. Apa banyak harta yang disimpan? Amun yang disadaqahkan langsung dikirim bagasi tadi pakai anak kiriman khusus. Kayak alhamdulillah Pak Haji malam ini mengirim khusus sudah dulu di akhirat. Jadi sini kan negaranya keluar ada bagasi lagi. Nyut nyaman juga. Ini ya Allah di bulu tas, di bahu tas, di pinggang tas turun dari pesawat yang agak sumbalin. Apa banyak pesawat? Apa banyak yang di bawah? Iya kan? Pas di akhirat mana orang nanti satu orang
orang syukur Pak, banyak kita syukur. Kita di amalannya ada repot. Pokoknya nilai begitu banyak ini syukur. Mau sawat kurang suki, mau umum bakal bagusnya suki. Sudah sambatannya. Ini orang ini begini lah suki, sawat kan sedih, kita menderita. Kok miskin sama sekali kalau ketawa daripada langsung hitam dulu kan kita kalau ketawa. Kita bisa berdiri kita berapa dua. Jam 8 lewat 5 hanya menunya dibagi dua, kira-kira lah nih jam tadi jam setengah 8 isya, jam 5 subuh. Berarti dibagi dua berapa jam lagi awal waktu? Masih awal waktu ini kurang gitu. Ada berusaha, ada berusaha. Kalau tadi menyuruh sambutan itu dulu belum bermuatan, karena belum berjalan, belum mau ada lagi sambutan yang berikan dulu. Jangan dulu suruh berikan, dulu sudah juga berjalan panjang, nah bisa. Sisa itu nah, anak sambutannya seikung lagi kurang, enam masih kurang lagi. Kita bisa, boleh. Karena kita ada sambutan itu ada. Oh di bawah ada ya. Nah, jadi karena bisa dulu dia tuntungkan kebertaan, jadi Mbak bisa sudah aja nak berikan lagi sudah ya Allah. Ada tanda-tandanya. Nah, balon lagi balon lawas lagi karena ada 2 jam lagi ada bawa. Orang suci apa namanya? Syukur itu aja. Nang apa nang ada dibagi-bagi. Artinya sagan seorang, sagan kurang. Nah, dilindungi tentunya sagan ibadah. Nah, oleh karena itu orang miskin sobat jangan berbalik. Orang miskin tamak, orang suci engkek lah camohan dunia persilatan. Orang miskin datang ke elang pada orang suci. Mengarang tamaknya tuh aktif lah. Anu di sini lah, dan ada jalan enggak? Langsung gini dua banyak lah keluar, udah lalu tanya. Jadi jenis di sini lah, dan ada keluar. Jadi dia langsung gini, asal kayak apa ya? Aku nih berkisah. Ada jalan yang indah ini. Gimana dengan miskin bunga banyak aku aman itu dan si miskinnya tamak, si sukinya nanti datang kurang miskin pulang ke orang suki. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan hadis bahwasanya orang pemurah itu masuk surga bigir kisah. Orang yang membaca hadis itu langsung jangan nangis. Mau miskin baca hadis itu berarti apa? Tamak, anak ambil pinturan. Jadi bari orang sudah baik lah dengan ikut. Jadi bari saya itu berarti makal. Surban misalnya di baru kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal guring dan naik. Nama amalkan hadis pemurah itu si miskin jangan amalkan itu mana yang amalkan orang yang menyuruh bersabar. Hadisnya tuh kadang-kadang si miskin tomak, si suci engkeng. Nah, apa salah nasi itu? Begitu 15.000 bermotor, 20.000 kejelas sedikit. Ibadah. Apa pokoknya ini 3 sungai situ sampai ke pasar sama. Nah, kurang banyak keluar duit. Amalan orang suci apa? Cukup. Amalan Tuhan pejabat pengalaman. Kalau sebanyak baca Quran dan pejabat itu sah, ada waktunya juga, dan orang bisa juga. Adil aja. Pokoknya lawan rakyat dilindungi, dinyamani, dimudahkan. Biar dia sudah Quran kita baca, biar dia yang penting sembahyang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan bila orang 29 empatnya, bila orang 30 empatnya, nah bila ada yang 27 Ramadannya diumpatnya. Itu aja. Adilnya biar dia hubung sama kemari ke situ kemari, kenapa jadi orang gerakan rakyat guring dengan kawan apa? Nah itu aja amalannya seperti ini jangan dosa apa? Tak dosa benar-benar ngotek kesepet terus lagi dosa. Nah orang miskin bang sabar, orang suci syukur, pejabat apa? Tuan guru bang pelajari
gairahan duit tuan guru. Tuan guru sudah dibagi harta. Nah, apa hartanya? Ilmu, harap pada dunia dan isinya. Jangan bercari yang lain lagi tuan guru ini karena bila khutbah di situ 500.000, bila di situ 100.000 memilih 500.000, kita kalah tuan guru iya kan? Jangan mau tuan guru itu sudah suci lama ilmu. Harap pada duit tuh ya Allah duit. Kalau lah dimakan mas ada suami kamu ngaruh makan duit. Baca apa? Bilanya gimana nanti nampono amplop. Datangi bila nama orang bilanya orang miskin tuan guru nih dikia orang tulungi dulu 2 juta lewat selesai katanya. Nah nyawa bilang baca ini enggak. Nah karena masakannya apanya di nyamannya sedikit karena makannya juga 2 juta dulu ini miskin. Umumnya ngerancak dia sudah menyodong dulu dari kehubung ini kehubung. Nah makanan yang paling saya awalnya nyimpan saja. Ngerancak ini punya tuan guru ojek menawarnya dia setengah jam. Pesan lama berapa? 20.000. Kalau ada 20.000 kan? Ada awal jamnya mahal. Jauh ke sana. Ada 10.000 jadi beri guru mulai. Sian tukang beca. Tapi yang tak guru ya. Aja guru yang punya konek 5.000 pada sahabat situ. Biar minum enggak belum berdua. Ambil berkat dia. Nah itu tuan guru jangan mengalih orang belajar ilmu aja. Pokoknya menjulung ilmu lebih diutamakan dari ini dan itu. Bahkan kita apabila menyerahkan anak kepada tuan guru melajari ilmu, lalu kita berpendapat mau upah tuan guru yang melajari tadi dengan dunia, betapa hinanya pandangan kita. Ilmu nggak bisa dihargai dengan dunia, ilmu nggak bisa dihargai dengan harta. Melajari tuan guru tadi Al-Quran, julung anak, nggak pelajari, lalu ini upah 500 juta sekalipun kada kau menghargai dengan sebiji huruf Al-Quran. Jangan dianggap bahwasanya dunia ini mulia dibanding satu huruf Al-Quran. Ketulahan orang-orang. Maka dari karena itu, tuan guru belajar dia tugas pokoknya belajar dia bila orang belajar belajar. Kamu nak belajar apa? Kalau nama belajar tajwid, sini duduk. Oh, sauman bisaman kanat sauman melajari ikhwan jadi mantap jadi paham dulu kan berapa bayarnya nyawa aja berapa bayarnya kalau begini itu kita mana kalau nih guru yang mana ini nah gurunya enggak muridnya kayak ini kamu ini ada maafin kadang kenapa ini karena maafin ini ditanya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam guru dari segala guru, beliau yang bagi harta, beliau yang bagi rezeki. Ini guru yang diturut, yang harus dicontoh. Beliau muallim segala muallim, beliau guru dari segala guru. Kita dapat rezeki, siapa yang membagi? Kita dapat harta, siapa yang membagi? Allah memberi, Rasulullah bukan bagi. Contoh sulit tahu. Nah mudah-mudahan nah miskinnya berbuat kebaikan, nah sucinya berbuat kebaikan, pejabatnya berbuat kebaikan, orang alimnya berbuat kebaikan. Yang penting berbuat kebaikan jadi sama. Nang miskin begawi berbuat kebaikan, nang sugih melihat dulu duit. Jadi nang miskin kadang penting duit, tapi nang sugih menjulung duit, nang itu nang harus pernah dicari itu. Mana? Menyakui masjid kada tahu duit orang ini. Menyakui di masjid saja. Lalu dia panitia masjid sini ya. Enggak ada. Duit. Maya dulu sudah. Ini
nilainya sampahnya mata ini, duitnya segini, nilainya dari duit pendahulu diutak. Jadi si miskin ini sudah hidup lama dan sangat lama. Insya Allah, mudah-mudahan berkat ini kita jadi hamba yang diampuni Allah. Maksud ulun berceramah malam ini, ulun terutama pribadi merasa jujur kepada Allah Ta'ala. Kita harus berkata tanpa ada dusta, kita manusia yang belum sempurna, yang harus banyak perlu waktu untuk memperbaikinya dan terus memperbaikinya. Keikhlasan belum kita miliki, tugas dan kewajiban belum kita laksanakan. Yang miskin banyak yang serakah, yang susah banyak yang enggan, pejabat banyak yang kada adil. Kemudian lagi orang-orang tuan guru masih mengunting dunia dan lain sebagainya, melapas ilmu yang padahal sudah ilmu itu lebih berharga dan segala apa yang ada di dalam dunia. Nah, mudah-mudahan dengan berkat malam ini, pembukaan dan peresmian masjid ini, kita seberkaan mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudahan Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin banyak majelis-majelis ilmu, banyak punya majelis-majelis ibadat yang dengan keduanya itu mudah-mudahan menjadi nafah daripada Allah dan daripada malaikat, hingga kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita jauh sekali untuk mendapatkan pahala. Harapan dan impian kita semoga kita diampuni oleh Allah kesalahan dan dosa. Itu kejujuran yang kita ngomong minta kepada Allah. Dan mudah-mudahan ulun doakan selamat dunia dan akhirat. Begitu juga yang berdaan selamat dunia dan akhirat. Dan terutama kita doakan seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh Pak Haji Janur, beliau mendapat ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dengan membangun masjid tempat beribadah. Dan mudah-mudahan membangun masjid jangan kayak membangun tebelah. Jangan sampai kita membangun masjid kayak membangun tebelah, karena bila orang membangun tebelah itu semua apa aja karena akun dulu masuk. Nah, jadi mudahan membangun masjid tidak tuntung sudah, jadi ketujuh masuk ke masjid. Kadang kayak tebelah, tuntung tebelah sekarang dulu ya seorang kada bagus itu nanti peduli. Cumi orang sudah mengambil bulan ada lagi, untuk ada lagi selamanan hidup di dunia. Nah, mudah-mudahan kita artinya setelah mendoakan mudah-mudahan masjid ini makmur dengan jamaah, dan mudah-mudahan terus menjadi makmur berkah. Dan kita yang hadir pada malam hari ini berkat pembukaan dan peresmian ada sawabnya juga. Karena awal dibukanya mudah-mudahan kita hadir dapat dua amal jariah yang menjadi sabab segala galanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tampun dari waktunya. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin disambung lagi dengan acara selanjutnya, karena hanya ditutup dengan salat. Bisa dulu aja. Minta reda ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian kami tausiah yang baru saja disampaikan yang kami muliakan dari Haji Ahmad Janur dan atas perhatian.